Jalla Jalaluh. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Kalaupun ada yang sedang sakit, tapi sebenarnya Allah telah memberikan nikmat yang besar di balik penyakit yang ditimpa oleh sebagian kita. Covid yang hampir 2 tahun penuh dengan hikmah. Orang yang berimanlah yang dapat mengambil hikmah tersebut. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin hatta al-ham yahammuhu hatta syauka yushakuha illa kafarallahu bihi sayi'atih. Tidaklah seorang yang beriman yang ditimpa penyakit, ditimpa capek, lelah, kadangkala sakit dia badannya habis melakukan sesuatu, ada yang linu-linu, pegel-pegel, sampai perasaan galau yang dia rasakan. Atau duri, atau jarum yang menusuk tangannya. Melainkan semua itu jadi penghapus dosa dan pengangkat derajat buat orang-orang yang beriman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, ahlan wa sahlan buat keluarga semua yang tergabung dalam kajian malam hari ini. Semoga yang sakit disembuhkan, yang meninggal dunia diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita yang tersisa semoga dikasih kesabaran untuk melanjutkan perjalanan hidup sampai ajal menyebut kita. Berapa banyak orang-orang yang pergi meninggalkan kita. Berita kematian itu sepertinya sudah lumrah. Kalau di kampung biasanya diumumkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, agar masyarakat datang untuk turut serta menguburkan dan mensolati jenazah tersebut. Terkadang sehari 2 kali. Satu kondisi yang tidak biasa. Tapi itulah yang namanya pandemi. Berapa banyak yang pergi tanpa pamit kepada kita. Bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia, yang biasanya dibawa ke rumahnya, dimandikan di rumahnya, dirawat di rumahnya, kemudian dibawa ke masjid, diantarkan ke kuburan. Kondisi sekarang banyak yang keluar rumah dan tidak pernah balik ke rumahnya. Masjid aja nggak boleh masuk. Keluarga nggak bisa melihat kembali orang tuanya, anaknya, kerabatnya. Ditaruh di peti, dibawa oleh ambulan. 2 kali Anda mensolatin, ya, saudara-saudara kita di dalam ambulan. Biasanya kita semangat untuk mengangkat itu keranda. Tapi kita tidak boleh mengangkat itu keranda. Yang membawa hanya beberapa orang dengan APD lengkap. Benar-benar kondisi yang menakutkan. Sehingga beberapa kejadian ada keluarga yang mengambil paksa jenazah orang tua mereka, ibu mereka. Kadang kata mereka, gimana kita gak ketemu lagi. Ahibati fillah, kita tidak akan dapat lari dari kematian. Kalau bicara kematian ini, sampai dikatakan matal mudawi wal mudaw. Dokternya mati. Jadi pasien ini dibawa ke rumah sakit, dokternya mati. Yang sakit mati. Yang ngeraci obat mati.
Yang jualan obat mati. Yang beli obat mati. Satu kepastian yang kita tidak akan dapat lari. Kita mau tinggal di rumah, kematian itu datang. Kita mau keluar rumah, ya, dia datang. Mau dibawa ke rumah sakit, mau dari rumah sakit Cirebon, mau dari rumah sakit terbaik Indonesia yang ada di Jakarta, dibawa ke Singapura, tetap mati kalau sudah datang waktunya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Jumu'ah, tadi hari Jumat. Surat Jumat ayat 8. Kita ini kadang-kala Muslim bertahun-tahun Islam gak pernah baca surat Jumat. Sehingga sebagian kita itu gak tahu aturan Muslim Jumat itu gimana. Apa kata Allah? Di surat Jumat ayat 8. Nah, silahkan yang mau baca ayatnya. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma yuradduna ila alimil ghaibi ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, kita mau lari kemana? Kalau ada yang sakit di rumah kritis, keluarga itu takut. Dia nggak ingin orang tuanya mati. Iya, kita diperintahkan untuk berobat. Kita bawa itu jenazah, itu orang ke rumah sakit. Kejadian ada satu orang yang dibawa dari rumahnya untuk dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit A nolak, full mereka. B, C, D, sampai 9 rumah sakit mati dia. Mereka nggak ingin keluarganya mati. Tapi kalau sudah datang waktunya, maka kita kadang-kala heran. Ada orang yang sehat mati, yang sakit bertahun-tahun nggak mati-mati. Semua punya kontrak yang berbeda-beda. Ketetapan itu sudah ditulis. Ada yang umurnya hanya sehari. Ada yang umurnya 60 tahun. Ada yang umurnya 80 tahun. Kalau secara logika seharusnya yang mati itu yang tua-tua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan ketetapannya sudah ditentukan oleh Allah SWT. Kita lihat manusia dari takutnya dengan kematian, maka kalau bicara mobil, dia kepingin mobil yang safety. Dia akan pakai sabuk pengaman. Dia akan jalan pelan-pelan. Tapi kalau datang kematian, kadang-kala dia lagi parkir, mati. Bukan karena ditabrak. Ketika dalam peperangan, kita melihat kondisi prajurit. Dia akan pakai pengaman. Dia akan bersembunyi di tempat yang dalam bayangan dia selamat. Iya, mungkin dia selamat dari serangan musuh. Tapi gak ada yang selamat dari kematian. Tidak ada. Semua bakal mati. Sekarang orang pada ke Maros. Mungkin mau bikin pemukiman di sana, pikir dia mungkin kalau di sana nggak mati.
Subhanallah jemaah. Di surat An-Nisa ayat 78 Allah berfirman tentang dimanapun kita berada, walaupun tempat itu tempat paling kuat, paling tersembunyi, maka tidak ada yang dapat menghalangi malaikat pencabut nyawa untuk mencabut nyawa kita. Apa kata Allah di surat An-Nisa ayat 78? Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadatin wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillahi wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indika kullum min indillahi fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan, ini datangnya dari sisi kamu, atau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Barakallahu fikum. Jadi mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang yang rumahnya megah, mau berada di benteng, buruj itu maknanya bisa jadi benteng, bisa jadi bintang. Kalau ada orang sembunyi di planet Mars, pikirnya mungkin dia nggak mati di sana, Allah akan kirimkan malaikat pencabut nyawa. Kalau setelah kematian, kita akan bicara bagaimana sih setelah kematian itu. Udah kita yakin saat kita bakal mati, kita tahu itu. Tapi yang perlu kita pikirkan setelah kematian itu gimana ceritanya. Rasulullah SAW hanya 63 tahun hidup di muka bumi. Sedangkan di perut bumi, di kuburan beliau itu, beliau sudah 1431 tahun. Jadi perbandingan antara hidup di muka bumi dengan di perut bumi jauh lebih lama di perut bumi. Fir'aun yang pernah berkuasa di Mesir mengaku Tuhan. Disebutkan umur dia antara 100-120 tahun. Dia di atas bumi cuma 120 tahun. Di perut bumi 3.000-4.000 tahun yang lalu. Setelah mati itu gimana? Kita di tempat yang sempit itu gimana sih ceritanya? Ruh ini kemana perginya? Jamaah rahimakumullah. Ada sebuah bait syair yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayy. Andai kata kalau kita mati, kita dibiarin. Udah jadi bangkai, jadi tanah, selesai. Maka kematian itu adalah tempat istirahat buat setiap orang hidup. Orang hidup punya masalah, bunuh diri. Orang dikasih penyakit yang parah, dia doa, ya Allah cabut nyawaku, ya Allah udah gak tahan sama penyakit ini. Dia pikir mati selesai. Betul, kalau kematian itu memang gak diapa-apain, mati selesai jadi tanah, nggak ada hisab, nggak ada azab, maka itu tempat istirahat. Di beberapa negeri ada orang yang sudah depresi, udah capek hidup, kadang-kadang suntik mati dia. Karena bayangan dia istirahat sudah, ngapain lagi, capek aku sudah. Kadang-kala kalau itu orang tua, dia nggak ingin ngerepotin anaknya, nggak kepingin ngerepotin orang lain, dia pikir udah mati aku, selesai urusannya lah. Walakinna idza mutna bu'itsna. Yang jadi masalah, kita kalau mati, kita akan dibangkitkan.
Akan ada kehidupan di alam kubur sana dan akan ada kebangkitan pada hari kiamat nanti. Wa nus'alu ba'da an kulli syai', dan kita akan ditanya setelah itu tentang segala sesuatu. Kita bakal ditanya uang dari mana engkau dapatin, kemana engkau belanjakan. Akan ditanya umur, akan ditanya tentang masa muda. Orang kalau sepuh, taat, wajar. Dia jadi orang baik, wajar. Udah bau kuburan tuh orang. Tapi akan ditanya an syababi, masa mudamu dipakai buat apa engkau? Akan ditanya tentang ilmunya. Dibuat apa tuh ilmunya? Jadi kita kalau mati nggak istirahat jemaah. Enggak. Imam Ahmad ditanya, ya Imam matar roha, wahai Imam, kapan kita istirahat? Orang kan kadang udah selesai istirahat, orang tua anak istirahat. Dengan meninggal, mengantar ke tempat peristirahatan terakhir dia. Tahu dari mana engkau dia istirahat di situ? Makanya yang akan kita bicarakan, apa yang akan terjadi sebenarnya di sana? Iya, bisa jadi dia istirahat. Bisa jadi dia mendapatkan kenikmatan seperti orang yang sedang berangkat di villa istirahat ya. Bisa jadi kuburan itu lobang dari lobang neraka. Jamaah rahimakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza hadaral mu'min." Kalau malaikat maut itu hadir, hendak mencabut nyawa seorang yang beriman. Atathu malaikatur rahmah bihariratin bayadha, maka akan datang kepada dia malaikat-malaikat rahmat. Mereka membawa sutra yang berwarna putih. Lalu mereka berkata kepada orang ini, orang mukmin ini, ukhruji. Ruh itu disuruh keluar. Ruh ini kan ditiupkan. Asalnya janin itu nggak ada ruhnya. Ada gerakan dia sebelum umur 120 hari ya bergerak dia, tapi belum ada ruhnya. 120 hari ditiupkan itu ruh. Setelah bertahun-tahun ruh ini berada di janin itu, berada di tubuh manusia, kemudian disuruh keluar. Udah menyatu dengan tubuh, disuruh keluar. Makanya kenapa disebutkan sakaratul maut itu menyakitkan sekali. Karena proses perpisahan ruh dengan jasad yang sudah ditinggalinya puluhan tahun. Jadi orang itu kalau dipotong kakinya sakit sekali. Kalau kakinya naudzubillah ketabrak umpamanya, diamputasi, dia merasakan sakit. Padahal yang hilang itu cuma ruh sedikit, cuma kakinya. Bagaimana ketika dicabut itu ruh? Makanya kalau orang dicabut nyawanya itu jadi dingin kakinya. Dari bawah dicabut dia itu, kemudian terakhir ke atas. Dia merasakan sakit yang dikenal dengan sakaratul maut. Kalau orang ini orang beriman, tetap dia merasakan sakaratul maut. Nabi SAW sakit ketika dicabut nyawanya. Cuma kenapa orang kok nggak teriak-teriak Ustaz ya? Kalau orang dipukul kakinya, digergaji kakinya, dia akan teriak-teriak kesakitan. Iya, karena sakitnya cuma di kaki. Dia bisa teriak dengan mulutnya. Tapi kita ngelihat ada orang yang disiksa seluruh tubuhnya, dia nggak bisa teriak sudah. Udah lemes dia, sakit, tapi dia udah nggak bisa ngomong. Kira-kira seperti itu orang dicabut nyawanya. Karena sakitnya dari semua tubuhnya sehingga dia nggak bisa ngomong apa-apa. Berat bagi dia. Ketika ruh ini disuruh keluar, keluar kemana? Ila rauhillah wa raihan, menuju kepada keluasan Allah, nikmat Allah,
wa rabbin ghairi ghadban, dan engkau akan menuju kepada Tuhan yang tidak murka, tidak marah. Maka tentunya ruh itu mau keluar dengan sendirinya, dia mau keluar. Karena dia tahu dia mau berangkat kemana. Mau berangkat ke tempat yang indah, mau berangkat ke tempat yang nyaman, ke yang luas, yang aromanya enak, dan menuju kepada Allah yang Allah nggak murka sama dia. Fatakhruj ka'atyabi rihil misk. Jadi ruh itu keluar seperti aroma minyak misik, kasturi. Hatta annahu la yunawiluhu ba'duhum ba'dha. Subhanallah, Nabi menggambarkan. Kan banyak malaikat rahmat itu. Ketika ditaruh di kafan yang dari sutra itu, seperti bayi. Biasanya kalau orang punya bayi, lucu bayinya. Ini loh lucu sekali bayinya, diliatin ke sini, diliatin ke sana. Itu ruh, para malaikat pada ngeliatin ruh itu. Dipindah ke sini, dipindah ke sana. Itu orang yang beriman. Dan orang yang beriman, amalan mereka berbeda-beda. Jadi kehidupan setelah kematian itu semuanya sesuai dengan amalan. Di dunia enggak sesuai dengan amalan. Karena kita lihat ada orang yang sholat 5 waktu di masjid tapi miskin. Ada orang yang enggak pernah sholat kaya raya, jadi pejabat dia, padahal enggak pernah sholat, Ustaz. Iya. Di dunia ini pembagian nikmat itu sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan hikmah ujian yang Allah berikan setiap hal. Tapi nanti setelah kematian semua sesuai dengan amalanmu. Disinilah kita akan mendapatkan faedah sholat kita itu kapan? Nanti. Yang katanya 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isinya. 2 rakaat sebelum subuh, bukan yang wajib, yang sunnah ini lebih baik dari dunia dan isinya. Tapi anak tiap hari 2 rakaat sebelum subuh hidup tetap menderita. Susah cari kerjaan. Balasannya nanti engkau akan merasakan lebih baik dari dunia dan isinya. Kalau ini orang kafir, idzah tabar atathu malaikatul adab. Ketika dia hendak mati, maka malaikat azab akan datang. Bimas, dia bawa dia karung atau apa, kain. Fayaquluna khruji sakhitatan maskhutatan alik. Keluarlah engkau dalam kondisi engkau sendiri marah. Dan engkau akan dimurkai dan engkau menuju kepada azab Allah. Kira-kira mau keluar enggak itu nyawa? Itu ruh mau keluar enggak? Orang kalau tahu di luar rumah itu ada perampok yang sedang hendak merampok dia, membantai dia, lalu diteriakkan, keluar! Keluar dari rumah. Kami akan bantai engkau. Kami akan cincang engkau. Kira-kira dia akan keluar dari rumah? Dia akan bertahan di rumah. Karena kalau rumahnya dibakar, dia nggak akan keluar. Lebih baik dia bertahan, pikirnya dia, daripada keluar, disiksa dan dia nggak akan tahan dengan siksaan itu. Maka ruh orang kafir ini ketika disuruh keluar, dia malah kabur ke seluruh syaraf yang ada di tubuhnya berpegangan, dia nggak pengen keluar dia. Makanya dipukulin dia agar dia keluar. Tapi di alam yang berbeda sudah, alam ruh. Fatakhruj. Tapi pada akhirnya dia keluar. Ka'antani rihi jifa. Seperti bau bangkai yang paling busuk. Hatta ya'tuna bihi babal ard. Sampai akhirnya datang ke pintu tanah. Fayaqul ma antana hadhihi rih. Betapa busuknya ruh ini. Akhirnya dikumpulkan dengan ruh orang-orang busuk. Ahibati fillah. Taib. Setelah itu, setelah ruh orang beriman
Nabi SAW menyebutkan ruh orang beriman itu akan keluar dari tubuhnya seperti keluarnya air dengan mudah dari mulutnya ceret. Orang kalau mau nuang air mudah seperti itu, tapi tetap sakit. Ala innal lil mauti la sakarat. Baik, setelah keluar, setelah diterima ruh orang beriman ini, ditaruh di kafan yang terbuat dari sutra tadi, kata Nabi SAW, hatta yantahu biha ila sama'id dunya, dibawa menuju ke langit dunia. Ruh itu dibawa ke atas, ruhnya orang yang beriman. Fayastaftihuna lahu, minta dibukakan. Fayuftah lahu, minta dibukakan pintu langit. Subhanallah jemaah. Sekarang orang kan kepingin ada wisata angkasa sekarang. Nanti ruh itu akan berangkat ke angkasa. Ke langit pertama, dibukakan pintu. Dan setiap masuk ke langit, penghuni langit itu menyambutnya. Sampai ke langit ketujuh. Fayaqulullah azza wa jal, lalu Allah mengatakan, uktubu kitab abdi fi illiyin. Tulis catatan amalan hambaku ini, nama dia tulis di catatan illiyin, catatan yang tinggi, orang-orang yang mulia. Sebuah kitab yang sudah ditetapkan, tulis dia di sana. Wa a'iduhu ilal ard. Setelah itu dikembalikan lagi. Kembalikan dia ke bumi. Kenapa? Fa inni minha khalaqtuhum. Dari sana aku menciptakan mereka. Wa fiha u'iduhum. Dan kepada tanah aku kembalikan mereka. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Dan dari tanah aku akan bangkitkan dia. Maka dikembalikan ruhnya itu ke jasadnya. Lalu nanti ada proses pertanyaan yang akan ditanyakan oleh dua malaikat. Adapun ruh orang kafir sebelum dikembalikan ke bumi, dia sempat dibawa ke atas. Dibawa ke langit juga sama malaikat-malaikat. Dan tidak pernah dalam perjalanannya melewatin kumpulan malaikat, melainkan malaikat-malaikat akan mengatakan, ma hadzal ruhul khabith. Apa ini ruh yang busuk ini? Fulan bin Fulan. Disebutkan Fulan bin Fulan. Dengan nama terburuk dia, yang dia disebut dengan nama itu di dunia. Sampai ke langit dunia. Minta dibukakan pintunya, nggak dibukakan. Nggak dibukakan. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan, uktubu kitab abdi fi sijjin fil ardi sufla. Tulis catatannya dia di sijjin, di bumi yang terendah. Ruhnya itu bukan dibawa, tapi dilemparkan. Ruhnya dikembalikan ke jasadnya, dalam kondisi dilemparkan. Kemudian setelah itu akan ada sidang di dalam kubur. Baik, bagaimana kondisi keluarganya? Ketika orang ini mati, ribut, nangis mereka. Telepon sana, telepon sini. Anaknya yang dari luar kota mengatakan, jangan dikuburkan dulu bapakku sampai aku datang. Anaknya yang perempuan seperti itu. Ini ruh sudah berada di alam yang berbeda. Oleh karena itu Nabi SAW menyuruh kita mensegerakan jenazah. Kenapa ditahan jenazah itu? Gara-gara anaknya mau ngelihat bapaknya yang sudah jadi bangkai. Memberikan penghormatan terakhir. Kata Nabi SAW, asri'u bil janazah. Segerakan pengurusan jenazah itu. Kenapa? Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Kalau dia orang soleh, supaya dia lebih segera ke tempat yang indah buat dia. Tempat yang sempit buat kita,
Kita hidup nggak mau di sana. Tapi kalau orang soleh dia kepingin berada di sana. Wa in taku siwa dzalik fasyarrun tadaunahu an riqabikum. Tapi kalau dia orang yang nggak baik, maka adalah barang buruk yang lebih pantas untuk diletakkan sama kalian segera, nggak ditunda-tunda. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dan dalam hadis Imam Bukhari, Nabi SAW menjelaskan bahwa jenazah ketika diletakkan di pundaknya lelaki-lelaki, ditaruh di atas keranda, fa in kanat salihatan, kalau ini orang soleh, jenazahnya orang baik, maka dia akan berkata, qaddimuni, segerakan aku. Dia kepingin segera, nggak ada urusan sama dunia ini, sudah selesai urusan dia. Dia nggak bawa harta, dia nggak bawa apa-apa, dia bawa amalan aja. Bas. Makanya kadang-kala kita ngelihat ada orang yang kaya raya, dia nggak bawa tuh hartanya. Sedikit pun. Sodakohnya pun kadang-kala riak, pencitraan saja. Dia simpan, dia tumpuk, dan dia nggak bawa. Makanya kalau orang soleh yang mati, dia ingin segera. Qaddimuni, segerakan aku. Jangan dipikir itu lebih lama di muka bumi, lebih nyaman buat dia. Enggak, dia kepingin segera bergabung dengan ruhnya kembali. Wa in kanat ghaira salihah. Tapi kalau dia bukan orang soleh, maka dia akan teriak, ya wailaha, aina tadhabuna biha? Mau dibawa kemana nih badanku ini? Yasma'u sautaha kullu syai' illal insan. Nabi menyebutkan mendengar suara orang jenazah ini, ruhnya itu berbicara. Semua ciptaan Allah mendengar, kecuali manusia. Kalau manusia bisa dengar, pingsan dia. Al-Imam At-Tirmidzi menyebutkan setelah ruh ini dibalikkan ke jasadnya, maka mulailah fitnah kubur. Fayatihi malakani syadidal intihar. Akan datang dua malaikat yang disebutkan dalam riwayat lain aswadani azraqani. Warnanya blue black, biru hitam. Digali kuburan ini sama dia di alam sana. Disebutkan dia ini sadis mereka. Keras. Dihardik nih orang, wayujlisani, kemudian didudukkan di alam yang berbeda, alam barzah. Jadi bukan alam kita lagi sudah. Fayaqulani man rabb. Dua malaikat ini langsung tanya, siapa Tuhan? Ma dinuk. Apa agamamu? Man nabiyuk. Siapa nabi? Ini akhir ujian yang ujikan kepada orang beriman. Maka Nabi SAW kalau habis ngubur jenazah, beliau berdiri mengatakan, istaghfiru li akhikum. Wasalullaha lahu tathbit. Mohonkan ampun buat saudara kalian dan mintakan kepada Allah supaya dikasih keteguhan. Fa innahul an yusal. Dia sekarang ditanya. Orang itu kalau kondisinya panik, nggak bisa ditanya apa-apa. Karena kalau ditanya, kamu dari mana? Diam, dia bengong. Bengong dia. Kadang-kala polisi itu nggak menanyai korban pemerkosaan apa, nggak, masih belum stabil kondisi kejiwaan. Iya. Kadang-kala ditanya ngawur jawaban. Gimana tatkala itu kita sendirian? Gak ada siapa-siapa. Gelap gulita. Ditanya 3 pertanyaan. Sekarang kita bisa jawab semuanya.
Man rabbuk? Allah. Nabiyuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinuk Islam. Siapa yang nggak bisa jawab? Itu pertanyaan yang mudah di muka bumi ini. Tapi di alam sana menjadi pertanyaan yang sulit sekali. Fayaqul, kalau dia orang beriman, maka dia akan menjawab, Rabbi Allah. Rabbku Allah. Wa dinil Islam. Agamaku Islam. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada yang menyeru dari langit mengatakan, Sadaqa abdi. Benar. Ahibati fillah. Di dalam riwayat Ibnu Hibban dan Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi yang jiwaku berada di tangannya. Innal mayyit la yasma'u khafqa ni'alikum hina tuwalluna mudbirin. Sesungguhnya mayit ini ketika kalian pergi meninggalkan kuburan, dia tuh dengar suara sandal itu pergi. Suara langkah-langkah orang pergi dia itu dengar. Fa in kana mu'minan, kalau dia orang yang beriman, kanatis shalah 'inda ra'si. Maka salat akan menjaga dia di arah kepalanya. Ini bentar lagi malaikat mau datang, salatnya jaga dia. Kan kata Nabi SAW yang ikut mayit itu 3. Keluarganya, hartanya, dan amalannya. Yang 2 pulang, yang 1 tinggal. Di sini Nabi menggambarkan bagaimana amalan itu tinggal bersama dia. Salat akan berada di sisi kepalanya. Wazakat an yaminihi. Zakat ada di arah kanan dia. Wassaum an yasarihi. Puasa ada di kiri dia. Wa kullu fi'lil khairat. Dan semua amal kebajikan. Seperti sedekah, silaturahim, berbuat kebaikan sama orang, membantu orang lain. Itu semuanya ada di kakinya. Salat di kepala, di kanan zakat, di kiri puasa, semua amal kebajikan lainnya ada di kakinya. Fayu'ta min qibali ra'sihi. Didatengin dari arah kepalanya. Maka salat ini akan membela orang ini. Ma qibali madkhul. Nggak bisa engkau masuk dari depan. Nggak bisa. Afwan, dari kepala nggak bisa. Dari arah kanan zakat belain dia. Ma qibali madkhul. Nggak ada pintu masuk lewat aku. Dari arah kirinya puasa juga pasang diri. Nggak ada pintu masuk lewat aku. Fayu'ta min rijlihi. Dari kakinya didatengin. Maka kakinya pun mengatakan, nggak ada pintu masuk lewat aku. Udah. Akhirnya malaikat mengatakan, ijlis, duduk engkau. Nah itu kemudian ditanyain dia. Dia mau dihardik, mungkin mau ditarik tangannya, mau dibangunkan dengan paksa. Nggak bisa. Karena amal soleh dia. Jagain dia. Bukan bodyguard dia yang jagain. Bukan. Bukan fulusnya nggak ada. Bukan polisi. Amalan dia. Ketika dia disuruh duduk, digambarkan, dibayangkan dia berada di kuburan sana, ada matahari yang mau tenggelam. Fayuqal, akhbirna amma nas'alu. 2 malaikat ini ngomong, jawab pertanyaan kami. Kata mayit ini, da'ni hatta usolli. Biarkan aku dulu, aku mau sholat. Bayangkan orang ini kalau rajin sholat di alam kubur sana. Dia ngelihat matahari mau tenggelam. Dia mau sholat. Kayaknya dia belum sholat asar. Atau dia belum sholat zuhur. Biarkan aku mau sholat. Kata malaikat ini. Engkau akan melakukan sholat. Tapi jawab dulu pertanyaan kami. Kata orang ini. Amma tas'alunani. Apa yang kalian hendak tanyakan kepadaku? Ara'aita hadzal rajul alladzi kana fikum. Engkau tahu orang yang ada di tengah-tengah kalian. Mada taqulu fihi? Yakni Nabi Muhammad, ditanya tentang Nabi Muhammad. Apa pendapatmu tentang dia? Apa kesaksianmu tentang dia? Kata mayit ini, maksud kalian Nabi Muhammad. Nah, iya Nabi Muhammad. Qala asyhadu annahu Rasulullah. Aku bersaksi dia adalah utusan Allah. Wa annahu ja'ana bil bayinat min indillah fasaddaqna. Dan kami yakin
dan aku yakin dia datang membawa kebenaran dari Allah SWT, dan kami percaya, maka dikatakan kepada orang ini, ala dzalika hayy, engkau hidup di atas kesaksian itu, wa ala dzalika mutta, dan di atas kesaksian itu engkau mati, wa alaihi tub'atsu insyaallah, dan engkau akan dibangkitkan di atas kalimat ini. Itu orang yang beriman, orang yang taat sama Allah. Adapun orang munafik ini muslim, rajin sholat, ya kadang kala kalau katakan rajin sholat dia. Di masa Nabi SAW, orang munafik itu sholatnya di mana? Di belakang Nabi SAW. Mereka dengerin ceramah Nabi mereka dengerin. Perang, ikut perang. Bangun masjid orang munafik. Kita perlu menanyakan diri kita. Kita ini Islam beneran atau pura-pura Islam? Kalau masih manfaat Islam, kita akan jadi orang Islam. Tapi kalau nggak manfaat, mungkin kita akan pindah agama. Di antara tanda orang munafik, kata Nabi SAW, athqalu salati alal munafiqin. Salat yang paling berat buat orang munafik itu salat isya sama salat subuh di masjid. Karena nggak ada yang ngeliat. Jadi amal solehnya orang munafik ini semuanya riya. Apa kata Nabi SAW? Wa in kana munafiqan. Kalau dia orang munafik, ketika ditanya apa pendapatmu tentang Muhammad SAW, kata dia, sami'tun nasi yaqulun faqultu mithlahu. Aku mendengar orang mengatakan Muhammad Rasulullah. Aku ngomong seperti itu. La adri. Nggak tahu aku. Maka malaikat mengatakan, qad kunna na'lam annaka taqulu dzalik. Ya kami tahu. Engkau memang mengatakan seperti itu. Kemudian diperintahkan bumi ini untuk melumat tubuh dia. Di riwayat lainnya, Nabi SAW mengatakan tentang orang yang kafir atau fajir, banyak dosa. Maka datang kedua malaikat yang menghardik dengan keras, mendudukannya, mengatakan kepada dia, man rabbuk, siapa Rabbmu? Dia ketakutan, panik. La adri, sami'tun nas yaqulun faqultu. Aku dengar orang ngomong, aku juga ikut ngomong. Jadi Islamnya ikut-ikutan doang. Ditanya tentang orang ini, menurut kalian siapa dia? Menurutmu siapa tuh? Yakni Muhammad SAW. Ditanya namanya siapa, nggak tahu dia. Faqal Muhammad. La adri, sami'tun nas yaquluna faqultu. Jawaban dia selalu mengatakan, aku mendengar orang ngomong, aku ikut. Jadi dia Islamnya benar-benar ikut-ikutan tanpa keyakinan. Itu orang munafik. Lisannya doang yang mengatakan, hatinya tidak meyakini. Maka dikatakan kepada orang ini, la darait wa la talaut. Kau nggak tahu, kau nggak belajar, nggak baca. Maka ada yang menyeru dari atas mengatakan, hambaku berdusta. Ahibati fillah. Setelah selesai pertanyaan, apa yang terjadi dengan orang yang beriman dan dengan orang yang munafik? Kata Nabi SAW, kalau orang itu beriman, setelah diseru hambaku benar, jujur dia, maka ada suara yang mengatakan, afrishuhu minal jannah. Berikan permadani buat dia. Bentangkan permadani buat dia dari surga. Di kuburan yang tadi, kalau kita ngubur, Anda lihat tadi di kubur dikasih bambu ya. Kemudian ditumpuki tanah, sempit sekali dia di sana. Itu ternyata dikasih permadani dari surga. Wa albisuhu minal jannah. Kasih dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Dan bukakan bagi dia pintu ke surga. Belum masuk surga, dibukakan pintu ke surga. Fayatihi min rauhiha. Datang aroma surga, wanginya surga.
Kata Nabi SAW, wa yufsah lahu fi qabrihi madda basari. Kemudian dibentangkan kuburannya, dilebarkan kuburannya sepanjang dia memandang. Makanya kadangkala keluarga kita yang mati dalam kondisi husnul khotimah, lebih nyaman dia di kuburan daripada dia di luar kuburan. Yang keluarganya menangis ini itu, mungkin dia di sana sudah menikmati kalau orang soleh. Sepanjang mata memandang, subhanallah. Bayangin ya, kita kalau diisolasi di rumah, kita tuh pening, bingung. Kalau sendirian nggak ada siapa-siapa. Karena tembok-tembok semuanya. Tapi tatkala ditaruh di tempat yang sepanjang mata memandang, Allahu Akbar. Setelah itu, dia kesepian, dia kan sendirian. Nggak ada orang tuanya, nggak ada anaknya, nggak ada kerabatnya. Fayatihi rajul, akan datang seseorang yang akan mendampingi dia. Hasanul wajhi, hasanul thiyabi, tayyibur rihi. Bajunya wangi, wajahnya menyenangkan. Bajunya bagus juga, aromanya wangi. Lalu orang ini mengatakan, abshir billadhi yasuruka, bergembiralah engkau. Ada kabar gembira buat engkau, gembiralah engkau dengan sesuatu yang menyenangkanmu. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Ini hari yang engkau dijanjikan. Kita dijanjikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang berbuat amal kebajikan seberat semut, dia akan mendapatkannya. Mendapatkan balasannya. Sebaliknya, yang berbuat amal keburukan sebesar semut, dia akan mendapatkan balasan. Lalu ketika dikasih tahu ini hari yang kau dijanjikan, orang yang mati ini bertanya, man anta, kamu siapa ya? Fawajhuka wajhul yaji'u bil khair, wajahmu wajah orang yang datang dengan kebaikan. Kata orang ini, ana amaluka saleh. Aku amal soleh. Dikatakan amal solehnya, orang ini langsung berdoa mengatakan, Rabbi aqimissa hatta arji ila ahli wa mali. Ya Allah, bangkitkan kiamat supaya aku bisa balik ke keluargaku, ke hartaku. Aku kepingin. Karena dia udah ngelihat surga tuh. Dibukakan, dia ingin. Tapi kan keluarganya masih hidup. Belum bisa bergabung sama dia. Maka dikatakan uskun, uskun. Tenanglah engkau di sini. Kalau orang jahat yang mati, apalagi orang kafir, setelah ada yang menyeru dari langit mengatakan dia telah berdusta dan mendustakan, fa'afrishu lahu minan nar, berikan dia permadani juga. Kan tanah kan, nggak ada alasnya, maka dikasih alas. Tapi alas itu minan nar, dari api neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan pintu ke neraka. Fayatihi min harriha, datang panasnya neraka, ya. Anginnya neraka. Wa yudayyak alaihi fi qabrihi hatta takhtalifa fihi adla'u, dan kuburannya itu disempitkan sehingga tulang belulang itu berantakan. Yang namanya tulang rusuknya udah gak karu-karuan. Kemudian setelah seperti itu, datang orang. Qabihul wajhi, kata Nabi SAW, wajahnya buruk. Kita tuh kalau ngelihat orang wajahnya buruk gak nyaman hati kita. Qabih hati, bajunya buruk. Muntinari, busuk baunya. Setelah ngelihat orang udah gak enak dilihat, gak enak dicium, orang itu ngomong, abshir billadhi yasu, bergembiralah engkau dengan yang buruk buat diri. Hadza yaumuka alladzi, ini hari yang kau dijanjikan.
Lalu kata orang ini, wa anta fabasyarakallah bisyar, dan engkau semoga Allah kasih kabar gembira dengan kejahatan buat engkau. Man anta, engkau siapa sih? Ngomongnya nggak enak, aromanya nggak enak, wajahnya nggak enak, engkau siapa? Kata orang ini, ana, engkau tanya aku, ana amalukal khabith, aku amalanmu yang buruk, aku nih amalan. Fawallahi ma alimtuka illa kunta bati'an am ta'atil. Demi Allah, aku tidak tahu engkau kecuali engkau yang lamban sekali kalau suruh ketaatan. Sari'an ila maksiatillah. Tapi kalau disuruh maksiat, engkau Masya Allah, engkau terburu-buru, engkau tergesa-gesa, engkau cepat-cepat kalau untuk kemaksiatan. Fajazakallahu syarran. Maka Allah berikan balasan keburukan buat engkau. Kemudian ditambah lagi di orang. Thumma yuqayyidullah lahu a'ma asam abkam. Ditambahin satu orang lagi bersama dia, yang buta, bisu, tuli, yang bawa palu dari besi. Kalau gunung dipukul dengan hammernya dia nih, hancur tuh. Fayadribuhu, lalu dipukul orang ini jamaah, hatta yasira biha turban, sampai jadi tanah. Selesai, lah dikembalikan dia hidup. Kemudian dipukul lagi, dan dia teriak dengan teriakan yang sangat besar sekali. Yasma'uhu kullu syai'. Kata Nabi, semuanya mendengar teriakan dia kecuali manusia dan bangsa jin. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud. Baik, gimana ruhnya? Kalau cerita ruhnya, ruhnya orang mukmin, kata Nabi SAW, kalau orang yang mati syahid, itu ruhnya fi ajwafi tayrin khudrin. Ruhnya itu akan berada di rongga burung yang berwarna hijau. Laha qanadil mu'allaqa bil arsh. Dia punya gantungan-gantungan yang bergantung di bawah arsh. Dia keliling ke surga kemana saja, nanti dia kembali ke gantungan-gantungan tersebut. Ini hadis rawahu Muslim. Ini buat orang yang mati syahid. Adapun buat orang yang tidak mati syahid, maka Nabi SAW mengatakan, innama nasamatul mu'min tayr. Ruhnya orang beriman itu berada di burung juga sama. Ya'laku fi syajaril jannah. Tapi dia hanya berada di pohon surga. Hatta yurji'allah ila jasadihi ila yaumil qiyamah. Sampai kalau Allah kembalikan dia ke jasadnya pada hari kiamat. Karena kan jasadnya setelah itu akan hancur, sudah jadi tanah. Nanti Allah akan balikan ruhnya ini, akan Allah balikan ke jasadnya kelak pada hari kiamat. Jadi orang beriman yang tidak sampai mati syahid, maka dia hanya di pohon surga dan terbang di sana ruhnya menikmatin surga. Adapun orang kafir, maka dia akan berada seperti yang Nabi lihat, akan diazab. Pezina berada di tungku ya, seperti panci yang mulutnya kecil, gentong gitu, yang dia dibakar di sana. Dia akan teriak-teriak ketika api itu panas. Nanti kemudian turun lagi. Itu buat para pezina, telanjang mereka di sana dibakar. Ada orang yang makan riba juga diazab. Semua sesuai dengan amalannya, menanti kiamat dibangkitkan. Semoga tatkala kita meninggal dunia, kita meninggal husnul khatimah, dan kuburan kita menjadi taman dari taman-taman surga. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator untuk masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah, syukron Ustadz. Untuk sesi tanya jawab kita bisa mulai. Dari jemaah yang hadir di sini ada yang ingin bertanya? Sebaiknya disampaikan langsung di sini ya. Bisa tolong acungkan tangannya dari
Zoom-nya ya? Ya ada raise hand kalau nggak salah. Iya. Saya sambil lihat list jamaah nih. Itu ada 3 yang raise hand kayaknya, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Firman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Tafadhol. Selama perjalanan hidup ini kita sering sekali dikecohkan oleh makhluk Allah yang namanya jin ya. Seperti orang yang sudah meninggal itu menjelma lagi gitu. Nah, Itu seperti apa Pak Ustadz pandangan dari Islam itu melihat banyak sekali cerita-cerita yang menunjukkan bahwa orang yang meninggal itu masih bisa balik gitu kan? berinteraksi gitu dengan orang yang masih hidup. Nah, namun tapi dia belum tahu bahwa dia sudah meninggal gitu. Nah, setelah pulang ke kampung halamannya baru dia tahu bahwa orang itu meninggal. Nah, apakah ini pekerjaan jin yang memang iseng gitu? Gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jamaah. Jadi memang ada banyak keyakinan-keyakinan yang perlu diluruskan ya. Berkaitan dengan ruh. Di masa Nabi SAW, orang-orang Yahudi menanyakan, menyuruh orang-orang Quraisy untuk tanya kepada Nabi SAW tentang ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Gimana ruh itu? Maka Allah mengatakan, Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakan ruh itu urusan Rabbku. Kalian tidak dikasih ilmu tentang ruh itu kecuali sedikit. Sampai hari ini kedokteran modern masih nggak bisa mereka memahami tentang ruh ini gimana. Bagaimana ketika dia keluar ya, kemana dia perginya, mungkin mau ditangkap, mau diapain, nggak ada yang tahu. Taib. Di antara keyakinan orang bahwasanya ruh itu bisa menjelma. Bahkan ya kalau kita lihat ada film-film di Indonesia yang kalau bisa dilihat yang menyesatkan sebenarnya pandangannya. Dulu ada si manis jembatan Ancol. Ana masih ingat dulu waktu kecil. Jadi dia ruh yang bergentayangan yang membalas dendam kepada orang-orang yang menyakitin dia. Nggak bisa jemaah. Orang itu Allah ceritakan bagaimana hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan. Ketika datang kematian kepada orang ini, dia kepingin, ya Allah balikin aku ingin beramal soleh, bukan ingin balas dendam, dia ingin beramal soleh. Nggak bisa balik lagi. Udah selesai, ada barzakh, wa min waraihim barzakhun. Ada barzakh, ada pembatas yang dia nggak bakal balik. Maka yang kita lihat, mamanya seperti penampakan fulan atau fulan. Di tempat kita juga ada Jailangkung kalau nggak salah ya, yang katanya menghadirkan ruh orang yang mati. Nggak ada. Terus yang ada itu jin. Jin itu bisa datang menyerupai orang tua kita. Jin itu bisa datang menyerupai fulan. Bisa dia. Allah berikan kelebihan kepada dia. Maka kita harus berhati-hati. Jadi orang yang sudah meninggal dunia nggak akan bisa balik. Kapan kita bisa bertemu dengan orang yang meninggal dunia? Bisa bertemu di alam ruh. Makanya orang bermimpi itu bisa jadi dia bertemu dengan orang tuanya dalam mimpinya. Hanya saja bisa jadi yang dia lihat juga bukan orang tuanya. Jin juga yang bisa dia lihat. Kecuali kalau orang ini bermimpi berjumpa Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, man ra'ani faqad ra'ani. Fa inna syaitan la yatamathalu bi. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpinya, maka dia telah melihat aku.
Yang dia lihat itu aku. Artinya kalau dia lihat memang Nabi seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW tentang bagaimana wajahnya, bagaimana alisnya, bagaimana perawakannya, bagaimana bibirnya, dia lihat seperti yang dia baca, maka itu Nabi SAW. Karena setan nggak bisa menyerupai Nabi SAW. Ini dalil bahwasanya setan bisa menyerupai orang tua kita. Di alam ruh pun dia bisa menyerupai orang tua kita. Jadi seperti itu, kita harus punya keyakinan bahwasanya ruh itu memang nggak bisa balik. Dia itu mau sodakoh nggak bisa. Kalau dia bisa balik, kan dia bisa ke rumahnya, dia buka brankas besinya, dia ambil kemudian dia bagikan duitnya. Nggak bisa dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya dari Pak Indra. Silakan Pak Indra. Syukran atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Ustadz. Saya ada pertanyaan. Apakah ruh orang Muslim, orang mukmin yang sudah meninggal bisa saling bertemu di alam barzah? Mereka saling berinteraksi dan saling mengunjungi. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah azab kubur, misalkan ada orang tua kita yang sudah meninggal, terus kemudian dengan doa atau sedekah dari anaknya itu bisa dihentikan, bisa terhenti? Demikian Ustadz pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mahibati fillah, berkaitan dengan apakah ruh di alam sana bisa saling berjumpa? Naam. Kita tahu bagaimana cerita Nabi SAW ketika beliau Isra Mi'raj. Berjumpa dengan ruhnya. Nabi Ibrahim ya. Dari mulai langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai terakhir ketemu sama ruhnya Nabi Ibrahim. Kemudian bagaimana Rasul SAW mengimamin di Masjidil Aqsa dengan ruhnya para nabi. Karena memang ruhnya orang beriman, orang yang mati syahid berada di rongga burung hijau yang keliling terbang di surga sana. Bersama ruh-ruh yang lain. Jadi para ulama menjelaskan adanya tazawur, saling ziarah itu mungkin saja terjadi di sana. Itu kalau orang itu tidak disiksa. Seperti di dunia aja kita lihat. Ada orang yang gak bisa ziarah, dia hidup gak bisa ziarah. Kenapa? Dia di penjara di sana, gimana mau ziarah? Dia disiksa di sana. Jadi kalau ruh orang beriman, insya Allah dia bisa berziarah, saling berjumpa. Asalkan tadi dia tidak dalam kondisi disiksa. Tapi kalau ada orang yang disiksa dalam kuburnya. Ahibati fillah. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Makanya orang-orang beriman, orang-orang yang taat sama Allah, itu paling besar cobaannya di dunia. Jadi kalau kita lihat, orang yang paling besar cobaannya di dunia itu para nabi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Thummal amsal fal amsal. Kemudian yang mirip. Jadi cobaan yang ditimpa itu bisa untuk mengangkat derajat atau menghapuskan dosa. Kalau para nabi jelas akan diangkat derajat mereka. Mereka orang-orang pilihan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau orang ini orang ya seperti manusia yang banyak dosanya, dengan dikasih ujian, dikasih penyakit itu dosanya dikurangi. Ada yang dikasih ujian sampai mati, dia nggak mati kecuali dalam ujian seperti itu, ujian tersebut. Ada orang yang mati mendadak, nggak sakit nggak apa, mati langsung. Sebagian orang mengatakan enak banget dia, bisa enak bisa nggak enak. Ketika Nabi ditanya tentang mati mendadak, maka Nabi menyebutkan rahah. Buat orang beriman itu istirahat. Dia nggak ngerepotin orang, nggak repot dia, langsung mati dia. Tapi kalau dia nggak siap, bukan orang yang baik, maka dia akan disiksa. Belum sempat tobat ya. Kalau orang sakit kan masih sempat sodako, sempat istighfar, sempat minta maaf sama orang-orang yang pernah dia zalimin umpamanya. Proses ini
tadi Anda sebutkan Nabi SAW menyampaikan bahwasanya wala yazalul bala'u bimri'in, ada yang dikasih bala sama Allah sampai dia berjalan di muka bumi ini tanpa punya dosa. Jadi dia dikubur nggak disiksa. Ada orang yang ternyata dia masih punya dosa yang harus dia bersihkan. Pembersihannya itu bisa jadi dikubur. Bisa jadi dia disiksa dikubur tapi nggak sampai hari kiamat. Disiksa sesuai dengan dosanya. Ketika cukup, selesai sudah. Dan penghapusan dosa dengan siksa kubur ini akan meringankan nanti ketika dia dibangkitkan. Ketika digiring ke padang mahsyar. Jadi sudah mulai ringan dosa dia. Dan peringanan itu juga bisa jadi karena doa anaknya. Bagaimana Rasul SAW ya ketika ngelewatin kuburan. Kemudian beliau ngambil 2 pelepah kurma, ditancapkan di sana. Karena Nabi mengatakan 2 orang ini disiksa. Mereka disiksa bukan karena dosa besar, tapi sebenarnya itu dosa besar ya. Yang satu suka mengadu domba, yang satu kalau kencing dia tidak menjaga najisnya itu. Artinya ternyata bisa diringankan dengan syafaat Nabi SAW. Begitu pula dengan doa. Doa itu dapat meringankan dan bisa jadi selesai, sudah nggak disiksa lagi dia dengan doa anaknya yang terus berdoa dengan penuh keikhlasan buat kedua orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Syukron Ustaz. Sebelumnya ada 2 penanya lagi yang udah mengacungkan tangan, tapi saya selang dulu ya, ada pertanyaan nih yang ternyata sama nih Ustaz. Kebetulan ada beberapa yang chat pribadi gitu ya, nitip pertanyaan. Uniknya ini ada 4 penanya ini persis sama. Pertanyaannya beranak nih Ustaz. Jadi yang pertama, dengan di masa pandemi sekarang ini, itu kan banyak orang bilang misalkan orang meninggal karena COVID itu pasti syahid. Nah, apakah itu benar Ustaz? Kemudian yang kedua, untuk kita-kita yang hidup sekarang ini, amalan apa yang bisa membuat kita syahid atau setidaknya kita bisa selamat dari siksa kubur dan tentunya nanti siksa di hari akhir gitu Ustaz. Nah, subhanallah. Iya jemaah. Jadi memang ada kondisi-kondisi mati yang Nabi SAW menyebutnya syahid. Jadi syahid akhirat. Di dunia, ya dia mati biasa. Maksudnya syahid akhirat ini dia akan dapat pahala orang mati syahid. Sedangkan orang yang mati syahid di dunia itu kan dia tidak dimandikan. Ya dia dimakamkan dalam kondisi darahnya itu. Bahkan sebagian berpendapat bahwasanya dia nggak disolatin juga, ya udah selesai, dia dikuburkan. Jadi orang yang mati syahid itu di dunia dikuburkan di darahnya itu, tidak dimandikan. Adapun orang yang mati karena COVID ya tetap dimandikan, tetap dikafani ya. Apakah memang dia itu disebut mati syahid? Ya memang ada hadis yang menyebutkan kalau orang itu yang sabar ketika dia terkena wabah ya. Kemudian dia ya menerima kondisi yang ada, insya Allah mati syahid. Akan tetapi jamaah, semua tergantung amalannya. Ada orang yang mati di medan perang, disiksa. Di masa Nabi SAW. Dalam satu peperangan ada budak Nabi SAW yang mati. Terkena panah. Sahabat-sahabat mengatakan, hani allahu bisyahadah. Selamat, dia mati syahid. Kata Nabi SAW, dari mana kalian tahu? Kalian tahu nggak? Inna syamla, kain yang dia ambil dari harta rampasan perang yang bukan bagian dia, itu sekarang sedang membakar dia. Jadi mati di medan perang pun tergantung amalannya. Jadi ini tanda, kalau disebutkan ini tanda mati husnul khotimah. Tapi dilihat kondisi amalan dia bagaimana gitu loh. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang punya utang. Ada orang yang berperang di jalan Allah. Lau anna rajul qatala fi sabilillah thumma qutil. Dia berperang di jalan Allah kemudian dia terbunuh. Lalu dia dibangkitkan kembali. Dia perang lagi.
terus terbunuh lagi, kemudian dibangkitkan lagi, perang lagi, terbunuh lagi, dan dia punya utang, nggak bakal diampuni. Nggak bakal masuk surga dia. Kalau tadi dikatakan ruhnya orang itu ke surga, ini orang karena punya utang tertahan ruhnya. Maka jangan main-main berkaitan dengan utang dan urusan hak orang lain. Bagaimana supaya kita mati syahid? Kita dapat pahala syahid lah sekarang. Yang pertama doa, minta sama Allah supaya engkau mati syahid. Rasulullah SAW mengatakan, Man sa'alallah asyhadata sadiqan. Barang siapa yang berdoa memohon kepada Allah agar dia mati syahid, dengan benar dia minta, ballaghahullah manazila syuhada wa in mata ala firasyih. Maka Allah akan menyampaikan dia ke tingkatan orang-orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Dengan niat, dengan berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, insya Allah Allah akan sampaikan kepada kita, atau kita akan disampaikan oleh Allah menuju ke kedudukan orang-orang yang mati syahid. Barakallahu fikum. Barakallah. Berikutnya dari Ibu Nur Hayati. Tafadhol Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya Pak Ustadz, tadi dikatakan bahwa bila saat ruh dicabut itu amat sangat sakit. Nah, bagaimana supaya kita tidak mengantisipasi seperti itu? Apakah ada misalnya kita berbuat kebaikan atau mungkin istighfar atau mungkin sedekah atau yang lain? Itu yang pertama. Yang kedua, di saat ruh dicabut, ruh itu akan kemana? Kalau nanti kan jasad kita akan masuk ke dalam lubang kubur. Nah, kalau ruh itu akan kemana? Demikian Pak Ustadz pertanyaan saya. Nah, Terima kasih. barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hibati fillah. Kalau bicara bagaimana menghindari sakaratul maut, Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan, ala inna lil mauti la sakarat. Kematian itu ada sekarat. Nabi merasakan sakaratul maut. Dan sulitnya orang atau sakitnya dia ketika hendak meninggal dunia, itu tidak pertanda dia orang buruk, bukan. Makanya Aisyah setelah melihat Nabi seperti itu, maka dia kalau ada orang mati kayaknya sulit matinya, ya, merasakan sakit, itu bukan tanda keburukan. Nabi SAW juga mengatakan, yamutul mu'min bi araqi jabini. Orang mukmin itu meninggal dengan ada keringat di keningnya. Susah dia. Karena memang ini satu hal yang normal ya, Mas. Sakitnya itu sebenarnya normal. Kayak orang kalau kena pisau, semuanya sakit. Mau orang soleh, mau orang nggak soleh sakit. Ketika dia dipotong tangannya, diamputasi, dia merasakan sakit seperti itu. Kalau bicara bagaimana supaya lebih ringan, ya doa, minta sama Allah. Kalau berbuat amal soleh, ya kita berusaha untuk berbuat amal soleh. Kenapa? Kalau orang ini orang baik, dia akan keluar ruhnya tanpa ada pemaksaan. Disuruh keluar, dia keluar. Tapi kalau dia banyak dosanya, maka dia takut mau keluar. Itu pun yang menjadi penyebab semakin sakit. Nabi SAW mencontohkan kalau orang fajir ya, bagaimana dicabut nyawanya, itu seperti bulu domba basah dengan ada kawat gerigik yang di dalamnya lalu ditarik dia jemaah. Sakit sekali. Jadi para sahabat yang menceritakan bagaimana sakitnya kematian, sakit itu sahabat Nabi. Itu sebenarnya hal yang wajar ya, karena berpisahnya ruh dengan jasad yang akan menyebabkan sakit. Dan sakit itu juga akan menjadi penghapusan dosa, penebus dosa atau pengangkat derajat kita. Maka berdoa minta sama Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan bagi kami ketika sakaratul maut. Dan tentunya kita menjadi orang yang disuruh keluar dalam kondisi diridhoin Allah SWT. Sehingga kegembiraan orang untuk berjumpa sama Allah karena kala membuat sakitnya itu tidak terasa. Sakitnya tetap ada, tapi karena kegembiraan dia dengan disuruh menuju kepada ridho Allah, ya, menuju ke tempat yang indah,
maka kadangkala sakit itu tidak dia rasakan. Ini berkaitan dengan pertanyaan pertama. Kalau pertanyaan kedua berkaitan kemana ruh itu? Nabi SAW menyebutkan bahwasanya ruh itu ketika dicabut itu langsung diterima oleh malaikat yang ada, diletakkan di kafan dari surga yang terbuat dari sutra. Yang kemudian mereka saling menunjukkan nih loh, fulan, nih loh fulan. Lalu dibawa ke langit. Kemudian masuk langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh. Kemudian Allah Azza wa Jal menyuruh agar catatan ditulis di Illiyin, di tempat yang indah. Kemudian disuruh balikin ruhnya ke jasadnya untuk proses tanya jawab tadi. Masalah ujian di kuburan tadi tentang man rabbuk, man nabiyuk, man dinuk. Setelah itu baru ada balasan buat dia. Yang balasannya itu nanti kalau dia orang beriman, orang yang soleh, dibukakan pintu surga, ya, datang orang yang menghibur dia, lalu ruh dia bisa berterbangan di pohon-pohon surga. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, dari jemaah yang hadir di Zoom ini ada yang ingin bertanya lagi? Nah, sambil menunggu nih Ustadz untuk dari jemaah yang bertanya, saya bacakan titipan lagi nih. Siap. Dari jemaah yang chat di WA ya, karena jemaah tidak bisa hadir di Zoom. Jadi ada pertanyaan begini Ustadz, terkait dengan proses sakaratul maut, apakah suatu kebenaran bahwa ketika si kerabat, ini ada contoh kerabatnya, jadi beberapa kerabat dia itu ketika proses dia sedang sakit, kemudian tiba di titik di mana kondisinya memburuk sekali, kemudian si kerabat tersebut haus, minta minum, itu adalah tanda-tanda akan dicabut nyawanya Ustadz. Karena dari yang bertanya ini kelihatannya sudah melihat pola dari beberapa kerabatnya, tidak hanya satu, seperti itu Ustadz. Apakah itu hanya kebetulan saja, hanya mencocok-cocokkan saja, atau memang ada ilmunya seperti itu Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang itu tidak akan meninggal dunia hatta yastakmila rizqahu, sampai rizkinya dia lengkap. Jadi kalau memang dia masih punya rizki, ada orang yang koma, yang sakit parah, kemudian tahu-tahu dia sadar, seger dia. Anaknya bahagia, gembira. Ya Allah, ayah kepingin apa? Ayah ngomong, ayah kepingin jus apukat. Belikan jus apukat, bikinin. Minum jus apukat, mati. Bukan karena jus apukatnya, karena memang ada rizki dia yang belum dia ambil. Kalau tadi dikatakan ada yang minta air. Kalau minta air ini kayaknya rizki dia terakhir. Bisa jadi rizki dia terakhir, dia air, kasih minum air, mati dia. Bukan karena airnya, tapi karena ada rizki dia yang belum diberikan kepada dia. Rizki kita itu, kata Nabi SAW, yang engkau makan, yang engkau pakai. Kalau yang ada di brankas besi, engkau tinggalkan buat orang. Bukan milikmu. Jadi rizki kita itu memang tadi, kalau memang ada makanan yang belum selesai, biasanya orang koma itu akan bangun. Bangun. Dikasih makan, kasih minum, terus mati. Karena memang ada rizkinya yang belum selesai. Harus diselesaikan terlebih dahulu baru mati. Kalau tadi dikatakan ada yang minta air, ya Allah takut ini rizki dia terakhir kayak ini dia minta. Bisa jadi, tapi bukan berarti seperti itu selalu ya. Ada yang dikasih air, alhamdulillah hidup, tidak langsung mati dia. Ternyata masih banyak rizki dia dan umurnya masih panjang. Hadza wallahu a'lam bishawab. Syukron Ustaz. Berikutnya dari Pak Adi Ajma. Silakan Pak. Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal. Alhamdulillah. Kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Oke. Ana ismi Mananta. Laisa man anta Ustaz. Masya Allah. Mananta. Masya Allah. Mananta. Kayaknya ayah Barakallahu aneh nih fiik. baru belajar bahasa Arab Ustaz waktu namain aneh. Alhamdulillah, Allah barik fiik. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Tafadhal.
kalau misalnya jenazah bertumpuk itu ada contohnya dalam Islam atau enggak, Ustaz? Terus bagaimana dengan proses pertanyaan di dalam kubur antar malaikat? Apa ada keutamaan nggak ketika jenazah itu bertumpuk gitu, Ustaz? Jadi Maksudnya bertumpuk ayahnya, ini misalnya ayahnya dengan ditaruh di anaknya gitu. Apa? Jadi lubang. satu liang kubur itu dibuat 2 orang, Ustaz. Langsung atau digali lagi? Nah itu Ustaz, ada langsung, ada yang bertahap gitu Ustaz. Hmm. Misalnya ayahnya dulu, nanti baru kemudian anaknya gitu Ustaz. Apakah ada interaksi gitu Ustaz, sehingga maksudnya itu memunculkan ada keutamaan ketika ditumpuk gitu Ustaz. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Nah, Masya Allah jemaah. Ya, berkaitan dengan ditumpuknya mayat ya. Ini pernah terjadi di masa Nabi SAW. Ketika perang Uhud. Karena para sahabat yang meninggal 70 orang lebih kira-kira. Sehingga kalau mereka harus gali kuburan, tiap orang satu orang sendirian berat buat mereka. Jadi kalau bicara ada keutamaan, wallahu a'lam. Jadi hanya karena kondisi, bukan karena keutamaan. Karena kondisi. Maka kemudian kuburan itu satu kuburan 2 orang ya. Nabi SAW ketika kuburan massal itu selalu bertanya, mana yang paling banyak hafalan Qur'annya? Fulan, itu taruh di depan. Baru kemudian orang yang kedua, yang ketiga sesuai dengan hafalan Qur'annya. Kondisinya memang ada Jabir bin Abdullah yang ayahnya itu dikuburkan satu liang sama orang lain. Jabir itu nggak nyaman sama orang itu. Maka akhirnya dia minta izin untuk memindahkan kuburan bapaknya. Dia pindahkan. Jadi wallahu a'lam bissawab. Kalau kita berada di kuburan orang-orang soleh, ya harapannya kita mendapatkan berkah kuburan tersebut. Karena yang mati di situ orang-orang soleh. Walaupun sebenarnya bisa jadi 2 orang ini di satu tempat, yang satu mendapatkan nikmat, yang satu dapat azab dari Allah Azza wa Jalla. Jadi memang 2 orang langsung tuh. Gimana prosesnya Ustaz ya, malaikat yang bertanya kepada dia, nanyain ini dulu, nanyain dulu, ini dulu. Kayaknya mereka masing-masing di sana. Akan tetapi tadi ada pertanyaan apakah mereka bisa saling ziarah. Tentunya mereka akan bisa saling ziarah buat orang-orang yang soleh ya. Jadi wallahu a'lam bishawab. Anda nggak tahu apakah ada keutamaan tersendiri. Tapi yang terjadi di masa Nabi SAW adalah karena terpaksa ya. Mereka dikuburkan secara massal seperti itu. Kemudian di kota Madinah sampai hari ini itu banyak numpuk kuburan. Karena baki itu nggak bisa diperluas lagi. Jadi ada kuburan yang sudah lama yang memang sudah nggak ada apa-apanya ya. Maka dikasih jenazah baru di sana. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik. Ustadz kalau boleh tahu ini ada berapa pertanyaan lagi mungkin Ustadz? Kira-kira berapa pertanyaan lagi nih yang diizinkan? Kayaknya dua pertanyaan lagi ini nih. 2 pertanyaan lagi ya? Nah, barakallahu fikum. Baik, kebetulan di sini ada 2 jemaah yang bertanya langsung ya. Tadi Ibu Ita dulu, persilakan Ibu. Halo, Ibu Ita. Baik, kita pindah ke penanya lain yaitu Ibu Elis Nurhayati. Bisa Ibu untuk unmute? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Ustazah Hafizakallah. Alhamdulillah nikmat yang luar biasa di malam ini karena saya bisa satu majelis dengan Ustaz di Zoom. Alhamdulillah sekali karena selama ini saya selalu lihat di YouTube Ustaz. Masyaallah. Izin bertanya Ustaz. Begini mengenai jin korin Ustaz. Kalau misalkan seseorang yang didampingi oleh jin korin tersebut meninggal, kan jinnya tuh tidak meninggal Ustaz. Apakah dia juga akan ikut mati nantinya gitu? Terus waktu itu kan pernah ada
apa ya, yang pesawat, bukan pesawat, ya semacam pesawat, terus kapal yang tenggelam, kemudian orang-orangnya nggak ditemukan, kemudian ada seorang paranormal yang apa tuh memanggil jin korinnya itu gitu. Terus dia itu pas ketika dimasukin ke paranormalnya itu dia merasa kedinginan segala macam gitu. Apakah dia merasakan juga gitu apa yang dialami oleh si yang meninggalnya itu gitu, Ustaz? Satu pertanyaan lagi boleh, Ustaz? Naam, tafadhal. Ya, terima kasih. Apakah betul ciri-ciri yang mau meninggal itu apa hidungnya, terus daun telinganya udah mulai turun kayak gitu, seperti itu, Ustaz? Subhanallah. Siap. Syukran, Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Fiki barakallah. Masya Allah. Nah, ahibati fillah, berkaitan dengan qarin, jin yang menemani manusia, yang godain manusia, maka sejatinya dia mati. Matinya kapan? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas, yang minta waktu sama Allah agar tidak dimatikan sampai hari kiamat itu cuma iblis. Hanya iblis. Itu yang matinya ditangguhkan. Adapun jin, maka dia bakal mati. Bagaimana cerita Allah Azza wa Jalla di surat Al-Jin tentang jin-jin yang mencuri berita dari langit ya. Mereka kadang-kala kena api, lemparan bintang-bintang itu mati, mereka terbakar gitu, seperti itu. Jadi jin itu mati. Kapan matinya? Wallahu a'lam. Yang jelas dia akan terus menggoda manusia gitu loh. Apakah kalau dicontohkan ya dipanggil jin korinnya, sekali lagi jin itu apalagi paranormal ya, mereka pembohong ya, kemudian jinnya juga bisa bohong. Jadi kita tidak bisa bersandar kepada informasi yang diberikan oleh mereka. Wallahu a'lam bishawab. Adapun berkaitan dengan apakah benar orang yang kalau mau meninggal itu telinganya turun, hidungnya turun, wallahu a'lam ya. Nggak tahu anak. Yang jelas ketika nyawa itu dicabut tentunya semuanya jadi kaku karena jadi dingin gitu. Tapi kalau telinganya jadi turun karena dia sudah mau mati, wallahu a'lam. Anda nggak pernah baca tentang tanda-tanda yang seperti itu. Barakallahu fiik. Baik, untuk penanya terakhir dari Ibu Evi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga Ustadz beserta keluarga senantiasa dalam lindungan dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Izin bertanya Ustadz, itu kalau acara sebelum pemakaman, itu kan ada pertanyaan ya, misalnya apakah mayit ini baik gitu, terus dijawab khair, apakah itu ada dalilnya Ustadz? Nah. Terus ada pertanyaan satu lagi di luar tema, apakah boleh Ustadz? Tafadhali. Nah. Jadi gini Ustadz, saya kan ada sakit ya Ustadz ya, qadarullah. Nah pengobatannya itu saya mencoba memakai pengobatan dengan plasma gitu ya Ustadz ya. Jadi darah saya diambil, kemudian ada proses gitu ya di lab, kemudian itu dimasukkan lagi ke saya melalui infus gitu. Nah yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan Quran surat Al-Baqarah itu, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi. Nah itu apakah pengobatan buat diri saya itu termasuk yang terlarang? Yang terlarang, tidak masuk. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallah khair. Iya, barakallahu fiik. Ya hibati fillah. Yang pertama berkaitan dengan kok jadi lupa. Oh iya. Ya, Rasul SAW menyebutkan ya tentang jenazah. Ketika ada jenazah yang lewat ya. Kemudian para sahabat memujinya. Memuji jenazah itu, maka Nabi mengatakan wajabat. Artinya pujian itu akan menjadikan orang itu baik memang di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan insya Allah dia akan diampuni dosa-dosanya. Tapi kalau yang dicela oleh masyarakat, ya juga dia akan
akan mendapatkan apa yang dicelakan oleh masyarakat. Kenapa? Antum syuhada'ullah fil ard. Kata Nabi SAW, kalian tuh saksi-saksi Allah di bumi ini. Jadi kita itu bukan buat kesaksian palsu. Seperti yang terjadi, ini orang baik ya. Nggak perlu ditanyakan. Orang itu akan mengatakan orang itu orang baik tanpa ditanya. Tapi kalau mereka pura-pura memberikan saksi, nggak ada gunanya juga gitu loh. Ya orang baik, padahal aduh orang baik, jahat fulan, cuma gimana ustadznya suruh ngomong baik. Baik ya, baik gitu kan. Enggak jemaah. Jadi kesaksian itu bukan dibuat-buat. Kesaksian itu dari hati. Dan tidak perlu ditanyakan, orang itu akan memberikan kesaksian. Memang Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, mereka memujinya, maka Nabi mengatakan berarti orang baik ini gitu loh. Yang ini orang buruk. Sedangkan yang terjadi di masyarakat selalu baik tuh orang. Ini orang baik ya baik. Orang kadang kala nggak sholat, gimana dikatakan baik? Orang kadang kala suka menyakitin tetangganya, gimana dikatakan baik? Jadi kesaksian yang akan bermanfaat buat yang mati itu kesaksian yang dari hati, bukan yang dari lisan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berkaitan dengan pengobatan pakai plasma itu insya Allah nggak ada masalah. Seperti donor darah pun ya, yang kita tahu itu juga darah, di mana disebutkan dalam ayat itu adalah yang untuk dimakan. Itu kalau nggak salah bukan yang disebut ala ta'imin yat'amuhu. Jadi yang nggak boleh itu yang untuk dimakan. Dan memang darah itu bukan untuk dimakan gitu loh. Darah itu dikembalikan seperti orang yang cuci darah pun dibalikin darahnya ke tubuh dia. Sebagaimana tadi urusan plasma insya Allah masuk yang tidak mengapa, yang dilarang adalah untuk memakan darah dan mengkonsumsinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khairan. Baik, terima kasih Ustadz. Insya Allah tadi adalah penanya terakhir dari jemaah yang ada di Zoom ini ya. Dan mohon maaf juga sebelumnya untuk banyak pertanyaan-pertanyaan yang tentunya belum bisa dijawab atau bahkan belum sempat ditanyakan sama sekali nih, karena sudah banyak sebelumnya dan diurutkan berdasarkan relevansi dan juga kapan jemaah bertanya melalui chat baik Japri maupun di Zoom ini. Mungkin terima kasih banyak Ustadz, dan panitia juga sudah membuat acara ini bisa terlaksana nih Ustadz. Ustadz, tapi ada izin satu saja bertanya nih Ustadz. Ya. Saya tertarik nih karena memang ini pertanyaan mungkin banyak manfaatnya juga khususnya untuk diri saya dan keluarga nih Ustadz. Jadi gini Ustadz, misalkan nih tadi kan di alam kubur itu seseorang tetap akan disiksa walaupun itu dosa riba ya, artinya dosa riba juga akan langsung disiksa juga di alam kubur nih. Kemudian apabila contoh misalkan saya sebagai orang tua kemudian qadarullah meninggal dan ada dosa riba di situ, ada tidak yang bisa dilakukan oleh anak-anak saya nanti gitu Ustadz misalkan? Nah, subhanallah jemaah. Iya, jadi dosa riba ini termasuk dosa yang paling dibenci. Karena Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan riba, sisa-sisa riba kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak melakukan itu, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka diumumkan perang sama Allah dan Rasulnya. Dan masalahnya riba ini yang dilaknat itu bukan hanya yang meminjamkan uang atau yang dapat keuntungan dari uang yang dia pinjamkan, bukan. Yang pinjam pun masuk sama gitu. Maka bagaimana kondisinya yang bisa dilakukan anaknya ketika orang tuanya meninggal membawa dosa riba, melakukan riba, maka hanya bisa memohonkan ampun kepada Allah buat orang tuanya. Bersedekah buat orang tuanya. Dengan harapan Allah menerima dan mengampuni dosa orang tuanya. Jadi memperbanyak amalan-amalan yang memang bisa bermanfaat buat orang tuanya. Wakaf buat orang tuanya. Berbuat baik kepada teman-teman orang tuanya.
Jadi bentuk kebaktian yang bisa dilakukan anak adalah hal itu. Kemudian anaknya ini jadi orang soleh. Kalau bisa dia jadi orang yang memerangi riba tadi dengan harapan ya orang tuanya dapat bagian dari apa yang dia kerjakan. Karena anak itu hasil usaha orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah, insya Allah tadi adalah pertanyaan terakhir hari ini. Insya Allah kita bisa silaturahim lagi ya Ustadz ya, untuk kajian berikutnya di lain waktu dan lain kesempatan. Amin, insya Allah. Baik, untuk itu dari Ustadz apakah berkenan untuk menutup majelis Ustadz? Atau dari kami saja? Kayaknya moderator lah yang tutup udah. Oh iya, baik Ustadz. Baik, Alhamdulillah, mari bersama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik, dengan ini berakhirnya sudah kajian kita hari ini. Insya Allah kita mendapatkan banyak manfaat dari sini. Semoga kita semua bisa menjadi hamba Allah yang selalu dirahmati Allah, dilindungi, dan juga dimudahkan nanti dalam melakukan amalan-amalan. Dan tentunya bisa berkumpul bersama keluarga kita semua di surga ya Allah. Amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.